Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat program menghitung nilai kos dengan menggunakan aplikasi Lazarus. Oke, menggunakan aplikasi Lazarus dengan langkah seperti berikut ya. Oke, dalam membuat program kita terlebih dahulu harus mengetahui dan kita melihat program terlebih dahulu. Contohnya kita menghitung nilai kos ini, kita dapatkan deret yang didapat dari deret Maclaurin atau deret Taylor ya, deret Taylor yang X 0-nya sama dengan 0. Tetapi bentuk seperti ini agak sulit kalau kita perhatikan pangkatnya loncat-loncat. Jadi kita ambil bentuk yang masih paling umum, ya, seperti ini. Karena di sini suku pertama ordo 1, ordo 2, ordo 3, ordo 4, ordo 5, ordo 6. Pangkatnya masih berurutan sehingga dalam pembuatan program ini agak lebih mudah ya, karena ordo pertama berarti pertama lah, lalu kedua berarti 2 kali, kalau pangkat 6 pangkat. Di dalam hitungan ini ada beberapa hitungan. Yang pertama, kayak dari sini dulu, ini pembagi yaitu faktorial, berarti ketika ordo kedua kita membuat 2 faktorial dan selanjutnya 4 faktorial, ordo ke-6 berarti 6 faktorial. Lalu ada program yang di atas pembilangnya yaitu pangkat. Ketika ordo 1 pangkat 1, ordo 2 pangkat 2, ordo 3 pangkat 3, ordo 4 pangkat 4 dan selanjutnya, sehingga ordo ke n itu x pangkat n. Lalu di sini sukunya, ordonya suku pertama nanti manual saja. Ini suku pertama positif, negatif ya, suku kedua negatif atau ordo kedua ya, ordo ketiga di sini positif, ordo keempat negatif, positif, negatif, negatif. Ini polanya negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Ini juga perlu kita pikirkan dalam pembuatan program supaya tandanya negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Lalu di sini ada angka 0, sehingga yang tadinya di sini rumusnya ada yaitu x pangkat 1 dibagi 1 faktorial, atau di sini ada ordo ketiga yaitu x pangkat 3 per 3 faktorial. Gimana caranya biar 0, yaitu gampangnya mungkin dikalikan 0 ya, nanti kepikirannya seperti itu. Oke, kita buat programnya menggunakan program Lazarus. Yang pertama kita lakukan adalah membuka programnya. Sebentar. Oke. Sepertinya laptopnya oke. Jadi nah, ini muncul pertamanya seperti ini. Tidak masalah, kita yang ini kita close saja sehingga munculnya seperti ini. Kita buat program baru, new simple program. Oke. Jangan kegedean ya. Ini kita ukurannya sesuaikan saja. Oke, seperti ini. Oke. Di atas ini project 1, ini adalah namanya. Kita ganti saja misalnya Magnum M1 Magnum pertemuan 5 M1 misalnya ya. Lalu oke, ini nama filenya. Nah, di bawah ini ada pertama kita sebutkan variabelnya yaitu perkenalan, yang mana variabelnya itu ada nanti ada banyak, yang pasti kita menggunakan bilangan real dan bilangan bulat. Contohnya suku kesekian pasti urutan ya 1, 2, 3 yaitu bilangan bulat. Kita misalnya n titik 2, dia n adalah integer yaitu ini bilangan bulat. Oke.
Lalu ada bilangan real juga, contohnya misalnya X. Nanti kita masukkan nilai X-nya 0,2, ini sebagai bilangan real. Ini sebagai bilangan real. Oke. Lalu programnya kita mulai. Misalnya kita coba dulu saja begin written, misalnya written itu menulis di monitor kurung buka kurung tutup titik koma. Ini titik koma itu sebagai penutup baris. Kalau pengen muncul tulisan itu harus diapit oleh kutip ya. Misalnya selamat datang. Lalu barisan kedua written. Kita pengennya bikinnya sampai ke ordo berapa misalnya. Tulis saja sampai ordo berapa. Oke. Nah, nanti ketika masukkan kita anggap saja si komputer harus membaca. Berarti readline yaitu baca baris. Oke, membaca baris sebagai nilai X. Oke ya. Oke, karena ini kita percobaan, kita coba dulu saja. Ordo berapa maksudnya N ya, lupa. N saja biar integer. Oke, integer. Lalu readline kita coba apa namanya? Masukkan nilai X-nya, misalnya tentukan nilai X misalnya ya. Nah, baru readline sebagai X. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu saja programnya berjalan untuk 3. Kita perintah untuk programnya membuat tulisan si yang pertama nilai N. Oke, yang kedua si X-nya ya. Oke, kita coba berjalan atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di sini compile warna hijau, sukses. Nah, di sini ada tulisannya, selamat datang sampai order berapa? Order 6 misalnya. Oke, tentukan nilai X-nya, misalnya 0,2. Nanti kita menghitung cos 0,2. Koma itu makanya titik, 0,2. Oke. Oh, ini di ujung kita programnya langsung berjalan dan langsung berhenti. Kita beri tulisan readline. Artinya komputer suruh membaca sehingga komputernya nungguin kita dan kita bisa melihat programnya. Oke. Misalnya sampai order ke-6, X-nya 0,2. Nah, di sini ya jawabannya 6 dan 0,2. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini berarti munculnya sama ya. Kita beri tulis aja lah di sini. Apa namanya? Garis baru. Oke. Lalu kita perhatikan apa programnya. Kita akan membuat apa? Oke, ternyata programnya membuat kita faktorial terlebih dahulu saja ya. Oke, faktorial terlebih dahulu. Oke, faktorial. Kita menggunakan programnya for2. Oke. Misalnya kita buat for misalnya n sama dengan titik 2 sama dengan artinya sama dengan dari 1 sampai n. Jadi ketika n-nya dari 1 sampai n akan berlaku. Nah, begin kita buat programnya n. Nah, jadi nanti program yang di dalam sini nih berjalan. Pertama n-nya ketika 1. Nanti yang kedua ketika n-nya 2, n-nya 3 sampai si nilai n-nya itu sama dengan n. Oke, kita membuat faktorial. Faktorial kita menggunakan misalnya ini faktorial itu f lah ya misalnya. F adalah faktorial titik 2 sama dengan faktorial adalah
menghitung nilai, sekarang ini faktorial yang pertama. Nah, si nilai yang pertama faktorial didapat nilai pertama itu ya berarti 1. Ya. Tapi ini harus ada sesuatu yang mengalihkan 1 sama dengan 1. Berarti nanti si faktorial yang sebelumnya itu 1 lah, biar 1 kali 1, 1. Nanti n yang kedua berarti faktorial yang lama itu yang barusan itu 1 dikali n yang baru yaitu 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Menjadi faktorial kan, si faktorial itu f nilainya 2. Lalu pada saat n ketiga, nilai faktorial ini dikalikan dengan si n-nya yaitu 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, nilai faktorialnya 6. Sehingga yang pas berarti di sini kita nilainya f sama dengan f dikali nilainya faktorial itu si n ya, n titik 2 kurung. Oke, berarti f ini belum ada. Oke, f itu belum ada di apa namanya, ini kita pakai integer saja coba f ya, dan kita beritakan bahwa nilai ini sudah dihapus saja ya. Oke, kita tulis f titik 2 sama dengan nilai f yang pertama itu kita berikan 1 ya, berarti 1 nanti kali 1 sama dengan 1. Oke, di sini kita buat garis pemisah. Oke, ini nanti ini jawabannya ada Reutlén. Oke, jawabannya berarti misalnya nilai faktorial ya. Nilai faktorial ke spasi ke n berarti ya, ke n koma adalah sama dengan berarti si nilai f. Nah, kita coba jalankan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar dan tidak terjadi hambatan. Sampai ke 6 misalnya. Nih, tentukan nilai x-nya 0,2. Kayak faktorial pertama 1, kedua 2, ketiga 6, keempat 24, kelima 120, keenam 720. Oke, berarti ini benar. Kita lanjut. Faktorial, program pembuat faktorial sudah selesai. Yang selanjutnya kita membuat program apa? Tadi faktorial kita pembilangnya pangkat. Berarti pangkat itu nilai x yang pertama dikalikan nilai x menjadi yang kedua. Konsepnya sama seperti membuat faktorial ini. Kita misalnya nilai pembilang itu p lah, biar gampangnya pembilang titik 2 sama dengan, berarti ada sesuatu yang pasti ini p dulu ya, soalnya nanti kan sesuatu dikali 0,2 menjadi pembilang yang pertama. Nanti ketika sampai pembilang kedua dikalikan nilai x terhadap nilai si faktorial pertama ya, dikalikan 0,2 kali 0,2 menjadi nilai faktorial atau nilai p yang kedua. Pada saat ketiga, nilai faktorial yang kedua itu yang lama kalikan 0,2 menjadi faktorial yang sekarang ya, nilai pangkat yang sekarang maksudnya. Berarti P dikali si 0,2. 0,2 itu siapa? 0,2 adalah si X. Oke. Nah, tapi P belum ada di sini. Karena ini bentuknya nanti X-nya itu bilangan real, berarti F atau P-nya ya maksudnya harus bilangan real. Dan di sini untuk P-nya kita suku pertama 0,2 pangkat 1, artinya 0,2 kali 1 ya, berarti kali 1 di sini. Oke, kita tulis di sini supaya ini terlihat nilai pangkat ordo ya, biar jelas ya. Pangkat ordo ke sama dengan bukan F tapi P. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga berhasil. Written. Oh, di sini nggak ada titik komanya, saudara-saudara. Maaf. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Compile-nya sukses. Sampai order berapa? 6 saja dulu. Nilai X-nya 0,2. Sehingga, nah di sini faktorialnya sudah benar ya, yang atas di 24, 127, 720. Kalau pangkat order ke-1 adalah pangkatnya 0,2 nih. 0,04, 0,008. Kita lihat di Microsoft Word-nya bagaimana. Nilainya programnya kayak benar ya, 0,4, 0,8, 0,16, 0,64, kayak 0,00064, kayak benar. Selesai. Lalu program yang selanjutnya adalah kita membuat dari ini kita menentukan positif, negatif. Kayak singkat cerita saja, cara saya membuatnya adalah dengan tabel seperti ini. Oke. Jadi ini yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi nanti negatif, positif, negatif. Lalu si negatif itu dikalikan tanda 1 misal namanya ya. Nah, tanda 1 positif berarti min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali min 1, 1. Tetapi bagaimana ini 1 jadi min 1 terus jadi 1? Ternyata si tanda 1 dikalikan tanda 2. Artinya tanda 1 didapat dari tanda 1 dikali tanda 2 dan tanda didapat dari tanda dikalikan tanda 1. Oke, kita buat programnya saja. Ya, misalnya namanya disamakan ya. Tadi tanda 2, tanda 1 ya. Tanda 1 didapat dari tanda 1 dikali tanda 2. Dan tanda didapat dari tanda 1 dikali tanda dikali tanda 1 aja ya, dikali tanda 1. Nah, tetapi kita belum perkenalan nih. Yang pasti itu kan nilainya bisa bilangan bulat ya. Oke, berarti kita taruh di sini. Oke, tanda 1, tanda 2. Oke, kita perkenalkan dulu tanda. Saya nulisnya biar nggak bingung. Di sini tanda 2 di atas, tanda 1 dan tanda itu paling bawah. Berarti dari tanda 2 sama dengan, kayak misalnya 1 saja dulu. Oke, tanda 1 adalah min 1 dan tanda adalah min 1. Kita coba dulu saja hasilnya akan bagaimana, dan tidak lupa untuk melihat perjalanan nilainya. Kita buat seperti ini. Oke. Nilai tanda orde ke ini adalah si tanda. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Orde misalnya 6, nilainya 0,2, tandanya di sini negatif, positif, negatif, positif. Ada yang salah, harus digeser. Kan kita inginnya bagaimana? Kita inginnya dilihat di sini tandanya harusnya negatif, positif. Berarti negatif, positif, negatif, positif. Sehingga ada yang kurang pas. Coba kita lihat, ngulik di sini. Kalau tadi tandanya negatif semua, oke. Misalnya ini. Mana ya? Ini ya. Ordo
Nah ini deh, negatif, 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 berarti harusnya geser sini nih. Tandanya negatif, tanda satunya positif, tandanya berarti si tanda satu positif. Kita coba ya, tanda satu positif. Nah ini positif, kita coba tandanya bener enggak. 6, 0,2. Oke, positif, positif, negatif, negatif. Wah ini salah ya. Oke, kita lihat lagi. Berarti kalau misalnya ini itu nilainya positif, 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 berarti harusnya positif, positif. Kita geser 2 kali dari sini. Geser 1, 2, berarti di sini positif, negatif, negatif. Oke, kita coba positif, negatif, negatif. Ini caranya coba-coba karena males ngitung ya. Oke, positif, negatif, negatif. Wah kurang geser 1. Positif, negatif, negatif itu kalau yang ini ya, berarti positif, positif, negatif kayaknya. Oke, coba gitu, coba 6, 0,2. Wah ini udah benar, alhamdulillah, amin. Ini benar ya, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, dan selanjutnya. Oke, untuk tanda udah aman. Oke, tandanya sudah berjalan. Sekarang kita buat program apa? Yang pengalinya supaya biar 0 ada, 0 ada, 0 ada. Supaya gampang kita buat pengali, berarti dikali 0 dikali 1 kali 0 kali 1. Gitu aja ya. Oke. Ternyata ketika kita nyoba ini misalnya yang agak banyak lah 9, 0,2. Oke. Ternyata di sini ada si urutan n-nya, bukan n ya. Di sini si ini min 1 min 1 1. Oh enggak ya. Kita tadi yang kita kerjakan ada ini apa namanya? Ada yang bilangan seling. Nah ini. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kita gunakan ini saja. Gunakan tanda 1. Oke. Tanda 1 suku pertama, tanda 1 kali tanda 2. Positif, negatif. Wah, ini negatif, pas berarti. Oke, berarti di sini kita buat bahwa 0 aja kali ya namanya. 0 sama dengan tanda 1. Tanda 1 kali, jangan dikali, ditambah, kan misalnya negatif, ditambah 1 sama dengan 0 kan. Oke, kita lihat perjalanan nilainya. Oke, bawah aja. Ngeten tanda 0. Oke, di sini 0 ordo ke ini adalah si 0. Dan jangan lupa variabel baru ini 0 kita tulis di atas. 0 itu bilangan real aja ya, nanti soalnya ada sesuatu lah kalau di integer. Kalau dibilang bulat ya, sampai 9, 0,2. Oke, tandanya kita lihat negatif. 0, 2, 0, 2, 0, 2. Oke, ada polanya, 0-nya sudah dapat dan ada 2. Oke, berarti sudah dapat. Tapi Pak, tadi ada yang 2. Oke, berarti pengenolnya dibagi 2 aja. 0 bagi 2 kan 0, 2 dibagi 2 1. Oke, berarti kita bikin variabel
Misalnya 0,1,2 sama dengan si nilai 0 kita bagi 2 saja. Nah, oke, di sini menjadi kita bagi 2. Berarti tanda 0,1 sama dengan 0,1. Oke, tapi 0,1. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benar, salah. Oh, belum ada di sini ya. Saya lupa. 0,1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sukses. Oke. Ini misalnya 9, 0,2. Oke. 0, 1, 0, 1. Oke, benar. Nah, sudah selesai semua. Ini tandanya sudah ada, ininya sudah ada semuanya. Sekarang kita tinggal hitung sumnya atau jumlahnya. Kayak misalnya suku pertama ya, suku pertama itu A sebagai 1, A titik 2 sama dengan 1. Nah, kita buat jawaban. Jawab titik 2 sama dengan, oh berarti harusnya jawab di sini. Jawab. Ya, ayo. Jawab. Di sini bukan A ya. Jawab. Jawab sama dengan, oke, jawab ditambah, kan 1 ya, ditambah nilai dari, kayak kita lihat di sini. Berarti pembilang bagi, oh ini pembilang bagi penyebut dikali tanda dikali 0. Oke. Pembilangnya P dibagi penyebut, penyebutnya itu F ya, yang tadi banget. Terus dikali tanda supaya positif atau negatif, lalu dikali 01. Oke. Jawab sudah ada, berarti kita tulis di sini. Oke, nilai jawab ordernya adalah jawab, biar terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga programnya berjalan. Uritlen. Oh, ini nggak ada titik komanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sukses. Kita coba ordernya sampai 9, 0,2. Oke. Berjalan lancar. 9867. Kita cek di jawaban yang aslinya yang sudah ada di ini jawabannya ya, yang ini. Oke, kita cek 0, ini min 0,1, berarti komanya pindah ke kiri 1 ya. 0,98006657 ya. Oke, ini artinya jawabannya sama. Kalau bisa kita cek juga, misalnya kalkulator ya. Kalkulator nilai cos 0,2. Kok nggak muncul? 0,2 cos. (0,2) nilai cos. Oh, 0,2 cos. Mana cos? Ini pergi sendiri kalkulatornya. 0,0,
Wah, kalkulatornya tidak mau ternyata. Satu kali lagi lah kita untuk nyoba 0,2 dari cos. Ya, ternyata 0,2 cos 0,99. Oh, degree ya, harusnya radian ya. 0,2 cos. 0,986657 dan selanjutnya. 6657 577 841283. Nah, ini mulai agak beda 1 2 4 ya. Di sini 6. Oke, karena kita menggunakan sukunya hanya sampai ke berapa tadi ya. Coba kita mencoba sukunya yang lebih banyak. Oke, sampai ordo berapa? Coba sampai 99 dari cos 0,2. Oke, hasilnya kayak seperti ini. Oh, ini katanya nggak bisa sampai len 31 ya. Oke, hasilnya ini order ketiga-tiga saja nih ya. Hasilnya dengan kalkulator sama enggak? 98557841246163 sama. Ketelitiannya udah cukup teliti. Oke, itu adalah karena programnya sudah jadi, artinya sudah berhasil, dan ini adalah programnya. Jangan lupa program ini di save dulu, Ctrl save, diletakkan di tempat yang diperlukan. Oke, misalnya saya baca metode numerik 2020. Nah, sini. Oke, itu ini adalah materi hari ini. Oke, itu adalah program tentang pembuatan program mencari nilai cos. Oke, sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Pak sering itu